Di pinggiran sebuah kota kecil di tanah Jawa, lahirlah seorang anak lelaki yang kelak akan mengguncang takdir dunia. Namanya Jaka Pramana. Kini usianya telah menginjak 10 tahun. Kulitnya kuning langsat, tubuhnya kurus namun matanya memancarkan kecerdasan yang tak biasa. Rumahnya berdiri sederhana di antara bangunan-bangunan megah yang mulai menjamur di kampung itu, sebuah rumah kecil beratap seng, dikelilingi sawah dan suara jangkrik saat malam tiba. Orang tuanya adalah petani, sepasang suami istri yang hidup dalam kesederhanaan, namun menyimpan mimpi besar. Sejak Jaka lahir, mereka hanya ingin satu hal, memberikan pendidikan setinggi-tingginya, sejauh yang bisa dijangkau oleh langkah sang anak. Bagi mereka, Jaka adalah anugerah. Meski tubuhnya lemah, daya pikir Jaka jauh melampaui anak-anak seusianya. Ia membaca cepat, menghitung tanpa alat bantu, dan berbicara seolah hidupnya pernah lebih panjang dari usianya kini. Setiap kali nilai ujiannya menempati peringkat tertinggi, ayahnya tersenyum diam-diam di tengah ladang. Ibunya menatap jauh ke langit sambil menahan air mata haru. Dalam hati, mereka tahu Jaka bukan anak biasa. Namun hidup tak selalu ramah bagi mereka yang berbeda. Siang itu, Jaka pulang ke rumah sambil terseduh. Matanya sembab, bajunya berdebu dan langkahnya lesu. "Ibu," ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Sang ibu menghampiri, menghapus air mata di pipi putranya dengan ujung selendang. "Ada apa, Nak? Kenapa menangis?" Jaka menarik napas, mencoba menahan tangisnya, tapi suaranya tetap bergetar saat menjawab. "Aku hanya ingin main, Bu, karena ini hari Minggu. Tapi mereka malah mengucilkan aku." "Siapa yang mengucilkan kamu, sayang?" tanya ibunya lembut. "Elira, anak orang kaya di ujung desa, dan Naila Saraswati. Mereka punya geng, Bu. Mereka bilang aku aneh. Mereka gak mau main sama aku. Mereka jahat." Air matanya kembali jatuh deras. Sang ibu tak berkata apa-apa, hanya merengkuh tubuh kecil itu dalam pelukannya. Ia mengusap rambut Jaka perlahan. "Sabar ya, Nak. Dunia memang belum sepenuhnya ramah pada anak yang berbeda. Tapi kamu kuat, kamu istimewa. Bantu ibu saja sekarang, ya." Jaka mengangguk pelan. Ia melihat nampan besar berisi kue-kue yang dibawa ibunya dari berjualan. "Wah, laris ya, Bu," ucapnya dengan mata berbinar, mencoba tersenyum di tengah luka hatinya. Ibunya hanya tersenyum. Lelah tergambar jelas di wajahnya, namun ada semangat yang tetap menyala. "Ibu tadi dapat kabar baik, Nak," ucap sang ibu sembari menata peralatan kue. "Ada apa, Bu?" "Ibu sekarang dapat pesanan tetap dari kantor di sebelah barat sana. 100 kue tiap hari, Nak. Katanya mereka suka dengan buatan ibu. Jadi ya, bisa dibilang, ibu dikontrak, hehe." Jaka terdiam. Ia ingat sesuatu, sebuah peristiwa kecil namun membekas. Beberapa waktu lalu, ia pernah duduk di pinggir jalan ketika seorang pria dari kantor itu menghampirinya. Pria itu menatap Jaka lama, lalu tersenyum dan memberikan sejumlah uang sambil berkata, "Gunakan ini untuk belajar, Nak. Dunia butuh orang seperti kamu." Siapa pria itu sebenarnya? Mengapa ia begitu yakin pada Jaka? "Kenapa kamu diam, Jaka?" Suara ibunya membuyarkan lamunannya. Tidak, Bu, tidak apa-apa," ia bilang pada ibu. Lanjut ibunya pelan, "bahwa anak ibu ini punya bakat besar. Katanya, jangan pernah menyerah memperjuangkan masa depan Jaka." Jaka hanya tersenyum tipis, lalu kembali membantu ibunya menyusun loyang. Namun di sudut pikirannya, bayangan pria misterius itu kembali muncul. Kata-katanya menggema, dan entah mengapa, ada desir halus di dada Jaka, perasaan bahwa hidupnya akan berubah, cepat atau lambat. Di sisi lain kota, di balik gerbang tinggi yang dihiasi ukiran khas Jawa dan taman yang tertata indah,
seorang bocah perempuan berjalan masuk dengan langkah cepat dan wajah cemberut. Ia adalah Elira Maheswari, putri tunggal dari keluarga terpandang yang memiliki rumah besar berarsitektur klasik modern. Gerbang rumah itu dijaga 2 orang petugas berseragam rapi. Saat Elira melintas, salah satu dari mereka menyapa hangat. "Selamat siang, Non Elira." Namun Elira hanya melirik sekilas dan menjawab dengan suara ketus, "Aku lagi kesal, Paman. Jangan ganggu ya." Ia terus melangkah tanpa menoleh lagi. Dari atas balkon lantai 2, seorang lelaki bersorban batik dan mengenakan beskap tradisional khas Jawa mengamati tingkah anak perempuannya dengan senyum getir. Ia adalah Mahendra Maheswari, pewaris ilmu penyembuhan turun-temurun dari leluhurnya, seorang tabib yang dihormati, baik di dunia pengobatan tradisional maupun medis modern. "Ah, bocah itu lagi-lagi meledak seperti petasan," gumam Mahendra pelan sambil menggeleng pelan. Begitu Elira memasuki ruang tengah rumah, beberapa pelayan langsung berhamburan menyambut. "Ayo Non, waktunya mandi sore," seru salah satu pelayan wanita sambil membawa handuk bersih dan pakaian ganti. Namun Elira tak menjawab. Ia justru berlari memeluk pelayan itu dan menangis keras. Suaranya menggema di ruangan luas bergaya kolonial itu. Hu, aku kesal, Bibi, aku kesal." Pelayan itu tersentak, lalu segera mengelus kepala Elira dengan lembut. "Tenang, Non Elira, kenapa? Siapa yang membuat Non kesal?" Dengan suara tercekat, Elira menjawab di sela isakannya, "Itu loh, Bi, anak laki-laki dari ujung desa, anak penjual kue." "Yang mana? Non?" Elira sama teman-teman mukul dia, tampar dia, tapi dia malah nangis dan lari pulang. Padahal aku mau dia melawan. Aku kesal karena dia lemah. Aku benci orang lemah." Pelayan itu terdiam, tak menyangka tangisan yang meledak ternyata bukan karena rasa bersalah, tetapi karena kekecewaan bahwa korbannya tak melawan. Dari arah tangga, suara berat terdengar menyela, "Loh, yang digebukin anak itu, kok malah kamu yang kesal, Elira?" Seorang pria dengan jubah panjang turun perlahan dari lantai 2, Raka Maheswari, paman Elira yang juga seorang psikolog anak. Ia mengerutkan dahi, berusaha memahami pola pikir keponakannya. Elira menoleh ke arah suara itu. Tatapan matanya masih dipenuhi air, tapi bukan karena luka, melainkan karena amarah. "Pokoknya, aku kesal, Ayah," jeritnya sambil lari menaiki tangga dan menghilang di balik pintu kamar mandi. Suara pintu yang dibanting menggema di seluruh rumah. Mahendra dan istrinya yang sedari tadi memperhatikan dari atas balkon akhirnya saling pandang, lalu tertawa kecil dengan gelengan kepala. "Anak itu, api yang belum tahu bagaimana caranya menyala," ucap Mahendra pelan, masih menatap ke arah kamar mandi. "Dan kau," balas istrinya, "harus mengajarkannya, karena kalau tidak, api kecil itu bisa membakar dirinya sendiri." Malam telah menebar selimut kelam di atas langit Jawa. Di kediaman keluarga Maheswari yang megah dan sunyi, hanya suara detakan jarum jam tua dan desir angin malam yang menemani sunyinya malam. Namun, di balik kesunyian itu, ada satu ruangan yang memancarkan aura berbeda, ruangan khusus milik Raka Maheswari, sang paman Elira, seorang psikolog yang dikenal memiliki pengetahuan dalam dunia pikiran dan dunia yang lebih halus. Malam itu, entah dorongan dari rasa penasaran atau getaran firasat kuno, Raka Maheswari duduk bersila di tengah ruangan yang dikelilingi dupa dan simbol-simbol leluhur. Cahaya lampu sengaja diredupkan. Di hadapannya, secarik kain putih terbentang di lantai, dan di atasnya tergambar raja kuno warisan keluarga. Ia memejamkan mata, tarikan napasnya dalam, jari-jarinya menyatu di depan dada, dan mantranya mulai dilafalkan pelan namun pasti. "Leluhur yang mendahuluiku, bukalah tabir rahasia dari anak yang disebut Elira siang tadi.
tunjukkan padaku siapa dia sebenarnya. Lalu, udara di dalam ruangan mulai berubah. Getar halus mengisi ruang sempit itu. Dupa menari liar, tirai jendela bergetar meski tak ada angin. Dan tiba-tiba, ZRAAKK, sebuah cahaya spiritual melesat keluar dari tubuh Raka Maheswari, bagaikan bayangan astral yang tercerabut dari tubuhnya, naik menembus atap rumah, membelah langit malam yang gelap. Penduduk sekitar mungkin hanya akan mengira itu petir atau kilatan lampu. Namun bagi yang peka, itu adalah roh yang sedang berkelana. Namun, belum sempat cahaya itu jauh. Hanya dalam hitungan menit, cahaya itu terempas kembali. Seperti dilempar oleh kekuatan raksasa dari kegelapan langit, tubuh fisik Raka Maheswari yang tengah duduk semedi, terpental keras ke belakang. DUGGHH, punggungnya menghantam lemari ukiran tua. Sesaat ia meringis menahan nyeri, napasnya memburu. "Apa, itu barusan?" ucapnya terengah. Ia duduk kembali, mata membelalak dengan keringat dingin membasahi pelipisnya. "Siapa sebenarnya bocah ini?" desisnya, tatapannya kosong menembus dinding seolah melihat bayangan lain. Di tubuhnya, ada kekuatan purba, ia menggertakkan gigi. Dan kekuatan itu, terlalu tua, terlalu dalam, aku tak bisa menembusnya. Masih dalam gemetar, ia memejamkan mata lagi, memanggil suara-suara dari masa lampau, mencari petunjuk dari leluhur. Lalu, udara di ruangan itu berubah drastis, cahaya kekuningan yang halus mulai menyelimuti tubuhnya. Api dupa bergoyang liar, dan suhu di sekeliling turun beberapa derajat. Hahaha, sebuah tawa berat dan dalam menggema dari balik cahaya. "Inilah yang selalu kutakutkan, Raka, putraku." Raka Maheswari menunduk dalam-dalam, "Mohon petunjuk, wahai leluhur." Cahaya itu melayang perlahan, membentuk siluet samar dari seorang lelaki tua berjubah putih. "Camkan baik-baik kata-kataku, Raka Maheswari." Suara itu berat, seperti berasal dari kedalaman bumi. "Jangan pernah kau ganggu bocah itu, jika kau tak ingin keluarga Maheswari hancur berkeping-keping. Bahkan aku, kekuatanmu, leluhurmu, tak akan mampu menahan kekuatan yang tidur di dalam tubuhnya." Dia bukan anak biasa. Siluet itu mulai memudar, namun satu kalimat terakhir bergema begitu kuat, hingga membuat tubuh Raka bergetar hebat. "Aku tugaskan kau menjaga kekuatan itu, jangan lawan, pantau dan lindungi, karena suatu hari nanti, dia akan berdiri di puncak kekuasaan dunia." Dan cahaya itu pun melesat ke angkasa, menembus malam, meninggalkan ruangan itu kembali dalam kesunyian yang mencekam. Raka Maheswari perlahan membuka mata. Napasnya terputus-putus, tubuhnya basah oleh keringat. Meski udara terasa dingin, malam itu, langit lebih gelap dari biasanya, dan di dada Raka Maheswari, untuk pertama kalinya, tumbuh rasa takut. Mentari pagi perlahan menyibak tirai malam. Cahaya jingga menari di ujung timur, mewarnai langit dengan semburat hangat yang belum utuh. Namun keindahan fajar itu tak mampu menembus gelisah yang membebat sebuah kamar megah di lantai 3 sebuah rumah besar milik keluarga Saraswati, salah satu keluarga paling berpengaruh di kota itu. Di atas ranjang empuk berbalut linen putih gading, seorang bocah perempuan terus berguling gelisah. Matanya merah, wajahnya pucat. Sudah semalaman ia tak dapat memejamkan mata. Di benaknya, satu sosok terus muncul, wajah seorang anak laki-laki yang kemarin ditampar dan dikeroyok oleh geng sekolahnya. Jaka Pramana. Kenapa dia tak melawan? Gumam Naila Saraswati lirih, suaranya serak, hampir seperti bisikan kepada dirinya sendiri. Kenapa dunia ini tak adil? Kenapa dia hanya diam? Pertanyaan itu menggema berulang-ulang di kepalanya, tanpa jawaban, dan itu membuatnya marah. Tapi lebih dari itu, membuatnya resah. Tok, tok, tok. Suara ketukan pelan terdengar dari balik pintu. "Non,
bangun, sudah siang, ibu dan ayah Non sudah menunggu di meja makan, ucap pelayan perempuan dari luar. Naila hanya menoleh lesu ke arah pintu, panggil, ayah, Bi. Tak lama kemudian, suara ketukan kembali terdengar, kali ini lebih berat dan teratur. Naila berjalan pelan, membuka pintu dengan tangan gemetar, lalu kembali merebahkan diri di kasurnya tanpa sepatah kata pun. Di ambang pintu berdirilah seorang pria paruh baya berwibawa. Rambutnya rapi meski bagian depan mulai menipis. Ia mengenakan setelan dinas resmi dengan lencana kecil bertuliskan Kementerian Pendidikan Nasional. Dialah Brahma Negara Saraswati, menteri yang juga ayah Naila. Ia melangkah masuk dengan langkah tenang. Sorot matanya langsung tertuju pada wajah putrinya yang tampak lelah dan mata sembab. Ada apa, Naila? Kenapa matamu merah begini, nak? Tanyanya lembut. Naila menggertakkan gigi pelan. Ada amarah dalam suaranya. Ayah, aku ingin Jaka dikeluarkan dari sekolah. Dan, pastikan tidak ada satu sekolah pun di kota ini yang menerimanya lagi. Brahma Negara terdiam. Ia bukan hanya ayah, tapi juga pejabat tinggi negara. Ia tahu siapa Jaka Pramana. Bahkan, kemarin siang sebuah dokumen rahasia datang ke mejanya, dokumen dari Cahaya Corporation, perusahaan misterius dan sangat berpengaruh yang bahkan banyak kementerian harus tunduk pada arah dan kode mereka. Isi dokumen itu singkat tapi jelas, mulai bulan depan, biaya pendidikan anak bernama Jaka Pramana di seluruh jaringan sekolah akan ditanggung penuh, prioritas sangat tinggi. Divisi khusus, Cahaya Corp, dan yang lebih mengejutkan lagi, ada 2 dokumen pendukung lain. Surat dari kepala sekolah tempat Jaka bersekolah, merekomendasikan Jaka sebagai anak jenius yang layak mendapat beasiswa penuh. Surat pengantar pribadi dari Direktur Utama Cahaya Corp, disegel dengan kode rahasia. Brahma Negara bingung, posisi Jaka tidaklah biasa. Namun menatap mata putrinya, mata anak satu-satunya yang selama ini menjadi permata keluarga, ia menghela napas panjang. Baik, pikirnya, untuk saat ini, ia akan menjadi ayah lebih dulu, bukan menteri. Iya, nak, nanti ayah akan bicara dengan kepala sekolah. Tapi sekarang, ayo turun dulu, sarapan, ibu sudah menunggumu. Mendengar itu, wajah Naila sedikit berseri, mata kecilnya berbinar. Ia bangkit dan berjalan pelan mengikuti ayahnya menuruni anak tangga menuju meja makan. Namun, setelah ayahnya pergi, dan rumah kembali tenang, Naila duduk sendirian di ruang baca kecil di lantai 2. Ia mencoba membaca buku seperti biasa, namun tak satu pun kalimat yang bisa ia pahami. Tangannya diam, matanya kosong menatap jendela. Dan tiba-tiba, perasaan aneh menyusup ke hatinya. Seakan, ada yang hilang. Bukan perasaan menang. Bukan perasaan puas karena berhasil menjatuhkan orang. Tapi, kosong, hening, seperti telah merobek sepotong kecil dari dirinya sendiri, tanpa sadar. Dan di saat itulah, sebuah nama kembali terlintas di kepalanya. Jaka.